Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lasa pangga melaksanakan puasa Ramadan. Ya sapangga boleh. Sapangga, saparo. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat ini. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Wa lanjutkan kini mengaji awak surah Al-A'raf ayat 2 balik. Masih ada kelanjutan dari cerita Nabi Adam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sadaqallahul azim. Di dalam surah Al-A'raf ayat 2 balik, Allah Ta'ala mengkonfirmasi kepada iblis. Maksud yang balik mana nyuan lakuang meninjau kalam meninggi. Ditanyuan bana, ditelusuri bana ka iblis. Kan pertama disuruh Allah Ta'ala seluruh malaikat masuk iblis sekali disuruh sujud. Usjudu li Adama, sujudlah kamu semuanya, perintah dari Allah untuk Adam. Sujud penghormatan, bukan sujud untuk ibadah. Untuk penghormatan. Dan seluruh malaikat, jin dan lain itu ya sujud semua kecuali iblis si pembangkang. Lalu di ayat 2 balik Allah Ta'ala menanyakan, ma mana'aka, apa yang membuatmu enggan tidak mau Allah tasjuda, sehingga engkau tidak mau sujud kepada Adam. Padahal amartu, ketika aku memerintahkan engkau untuk sujud. Ditanya, abana si penyebab engkau nak mau sujud. Padahal nak menyuruh kamu, aku yang memerintahkan engkau untuk sujud. Bukan persoalan engkau sujud kepada Adamnya itu, tetapi najalaiku perintah dari saya. Perintah aku ini, kata Allah Ta'ala. Baru kau nak mempertuhikan. Hendaknya ketika aku perintahkan, kan kamu kerjakan apa yang aku perintahkan. Tapi kini kau nak buat pengajuan apa yang aku perintahkan, kata Allah. Kecil orang awal, apa gerangannya? Apa yang menjadi penyebab kamu tak mau mengerjakannya? Si masalahnya. Pembelajaran dewa belum ditinjau mana. Jadi kalau ada nak ada keluarga awak kena enggan, tak mau mengerjakan apa yang disepakati, ditanyo benda. Apa sih penyebabnya? Dan namu awak langsung menyimpulkannya itu. Kalau soal itu kan Allah Ta'ala mau tahu, lah tahu kan saja. Tetapi kan Allah Ta'ala memberikan pembelajaran kawan.
Wado dalam marundiang wa dalam rapewa bakorong bakampuang musaji atau surau dan namu aja orang tipu. Kita cari tahu benar fungsi penyebabnya. Ditelusuri orang di surau begini begitu. Berarti ada pembenahan. Itu pembelajaran. Ditanya oleh Allah Ta'ala, tapi poinnya adalah ini aku yang perintahkan lo. Bukan persoalan engkau mau sujud itu ma'ah gitu. Lalu apa jawab dari iblis? Qala ana khairun minhu. Jauh eko nan berbahaya. Ayo ke aku anyo kok ke ego anyo anania. Aku ini lebih baik daripadanya Adam. Tidak selevel. Jadi iblis itu makanya di ayat di surah Al-Baqarah itu kan disebutkan aba wastakbara. Aba itu artinya enggan. Enggan itu emang gue pikirin, tidak mau peduli, tidak namu aja, cuek dia terhadap perintah. Kemudian wastakbara, kemudian inyo takbur, sombong, kece, manrak, sombong amat. Kan dekat dulu iklan, sombong amat, sombong. Jadi iblis itu dia mengklaim atau menyatakan ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam itu. Mangamu lo kaso mak lo kayo kasujud lo kayo kapundu lo kayo siawe inyo dia baru patang kalamari. Baru kapantan baru ambo kolah dari lampu kolah berproses ambo di dunia beribadat ambo ribuan tahun lampu beribadat dan dibilihkan namakan Azazil ahli ibadah taat rajin beragama sampai naik promosi naik kalami sampai ke surga itu di malakut beribadah. Ternyata orang bisa terjatuh di dalam kesombongan kalau inyo merasa labia. Ada orang labia dari segi harta, sombong. Jadi dikatakan oleh Nabi, tanda orang yang sombong itu dua yang disebutkan, tapi banyak penjabarannya. Yang pertama itu adalah batarul haq, dan namu menerima kebenaran. Maraso inyo janan banar, inyo janan batua, inyo janan santiang, inyo janan hebat. Dan kedua adalah waghamtun nas, yaitu merendahkan manusia yang lain, meremehkan orang lain. Cewek inyo baru patang kalamari, lu tantuin sedalah elek. Itu cara pandang dari iblis. Padahal Allah Ta'ala merajut, ini kan aku yang perintahkan. Engkau tidak taat terhadap apa yang aku perintahkan. Bukan persoalannya Adam kurang muduk ke patang kalbari itu, tetapi aku yang memerintahkan. Ternyata iblis itu hanya mencari posisi Nabi Adam, bukan mencari siapa yang memerintahkan. Iyo, engkau yang memerintahkan, tetapi objek atau materi yang engkau perintahkan itu tidak masuk dia bodoh. Jadi nyonak manarimo perintah itu tadi dengan hormat dan tundukkan Nabi Adam. Aikulah nai orang nan sombong, orang nan omne, orang nan takabur, ego, nyonan diri aja dan nyuan-nyuan. Kalau awak mengaji tarikat, aku dalam wayuh tamis tadi. Dan di dalam diri awak yang menutupi diri awak dari kebenaran itu tadi ya, lah merasa santiang, lah merasa hebat, lah merasa tinggi, lah merasa labiah dari penduduk lain.
kepatuhannya. Jadi kalau Allah Ta'ala mengkonfirmasi itu, ini kan bukan persoalan sujudnya, tapi siapa yang memerintahkan. Aku loh, Tuhanmu yang memerintah kamu. Kamu itu makhluk. Aku ini pencipta. Aku ini Tuhanmu. Aku yang menciptakan semuanya. Kenapa kamu tidak patuh? Iblis memandangnya cakap tuh iyo tuh ngerti aku. Tapi persoalannya, aku disuruh sujud hormat kepada WE kok, dan kainyo kok mau nak ketujuh, nak makmur. Ana khairum minhu. Aku ini lebih baik dari dia. Kan iko, jadi naudzubillah summa naudzubillah. Iko potensi di dalam diri awak, keakuan awak, keegoan. Kalau dulu ada nama Sigmund Freud, orang psikologi, pakar psikologi, bapak psikologi membuat diri manusia ko ada ego, ada dan ego diri awak ko ada. Kalau bahasuan weko dan Abu Jahiyah do, ada potensi dalam diri dan sifat hayawaniyah do, sifat kebinatangan ada dewa, sifat syaitan do. Jadi makanya bahas supaya diri awak jangan terjebak di situ. Itulah yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha itu sia dan beruntung itu, sia dan dianggap sukses, sia dan dianggap unggul dan menang orang yang bisa membersihkan hatinya, membersihkan dirinya. Artinya adalah lawan dari kesombongan itu orang merendahkan hati. Orang ego itu kan tinggi hati. Tapi kalau orang rendah hati ke manusia, merendahkan diri kepada Allah, tidak ada kesombongan itu. Tapi kalaulah ada kesombongan itu, itulah tak penting saja itu. Payah menerima kebenaran, tidak mengakui kesalahan. Kan itu. Iblis tidak mau mengakui kesalahannya. Kalau Nabi Adam ketika dia bersalah, dia akui kesalahannya dan tidak mau mencari kambing hitam. Itu berarti hutang. Tidak ada Nabi Adam itu mencari kambing hitam. Kok gara-gara Siti Hawa? Kok gara-gara Mahmudi? Kok bertanya dia awalnya? Tidak. Jadi kalau Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, ya Allah surang daripada diri aku sendiri. Iku dekat ulah aku keputusan aku, tindakan aku sehingga aku tegak. Nah, kalau Nabi Yunus masuk ke dalam paru lawak, dia karena umatnya keringkang, akhirnya hanya dimakan ditelan di lawak. Doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Aku dan ya terhadap diri aku sendiri ya Allah. Itu kecil Nabi Yunus. Jadi tidak ada salah-salahkan yang lain tu. Tidak ada terjatuh dari sepeda, nak sepeda, nak tempuh tu. Nak jalanan dari salahan lah. Jadi dia jatuh tu hati-hati. Dia jangan supaya berhati-hati itu kan. Namun yang beranjak, kau terjatuh tentu menjadi pembelajaran. Nabi Adam mendapatkan pembelajaran itu. Nah, balik. Jadi jawaban dari iblis itu ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, inyo mengejar ana khairum minhu, aku lebih baik. Pertama, jauh keakuannya Tuhan. Jadi mengkue wajan orang kalau lah semakin sukses hebat, dan do yang menyebut orang tu dah boh tu bah.
Tu dia bo tu kalau nak dia bo nak dia tu kalau tak tu orang tak bo aja. Tapi kami bersama, kami saling mendukung bersama-sama gitu, bak kami atau bak kita. Bak kita kan lebih luas oleh kami masih ya agak luas tu sedikit. Lalu kemudian kalau aku bantu ladiknya selesai kasih. Kadang-kadang lupa je Allah Ta'ala. Dalam sembahyang awak, dalam sholat awak, kalau mengaji terikat awak, kalau lagi awak tu kecewa awak para sholat sembahyang tu, itulah semua itulah tahu awak diri awak. Padahal yang memberikan kudrat irada sama bahasa kalam ilmu itu Allah Ta'ala. Baru bisa tagak awak melakukan rukun disebut dengan rukun fi'li itu kan kudrat Allah Ta'ala. Dari kudrat Allah Ta'ala itulah awak bisa tagak. Lalu kemudian awak membaca segala rukun zikri atau rukun kauli dan awak baca itu adalah karena ada kalam Allah. Segala gerak-geri awak itu dicari oleh Allah Ta'ala. Segala bacaan-bacaan awak itu didengar oleh Allah Ta'ala. Bisa ya awak membaca karena adanya kalam Allah Ta'ala. Jadi makanya tidak boleh awak mengajar tu diri awak je keegoan tu. Boleh dia dah seperti yang kalau nak dia nak jadi dia. Jadi mengabaikan sang pencipta. Sebenarnya kalau dicari-cari pada diri awak, sebenarnya lenyap diri awak nak tu sebenarnya nak tak pandang diri awak. Nak tak pandang awak semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi itulah yang namanya manusia karena ada hati, ada pikirannya, kadang-kadang dipengaruhi oleh syaitan. Banyak lain membanggaan kacang langan, laba-langan, kacang bati, laba-bati. Itu orang tua awak lama ingat. Artinya bahawa tak boleh awak merasa sombong. Tak boleh seolah-olah salah saya di awaknya. Ini makanya mengejar aku lebih baik daripada dia, merendahkan Nabi Adam. Kan merendahkan apa itu? Lanjutan dari ayat itu tadi. Khalaqtani min nar. Engkau menciptakan aku dari api. Emang lebih mulia api kau daripada tanah. Wa khalaqtahu min tin. Sementara engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Itu kan namanya klaimnya surang aja. Itu membuat persepsi surang itu mendefinisikan diri yang lebih baik. Dan orang kau salah, dan orang kau rendah, dan orang kau lamah, dan orang kau andia. Itu menurut versi orang takabur. Kalau orang lanang takabur itu tadi, orang yang sombong, orang kau rendah aja. Orang kau hinoarnya di bawahnya aja. Itu kalau lah hati lah jiwa lah dipenuhi dengan rasa sombong dan takabur. Tak doge memandang orang lain, tak doge menceliak kelebihan orang lain, tak doge menceliak keunggulan orang lain, nyol lamah saja. Ikolah sejarah manusia makhluk yang pertama dan sombong itu adalah iblis. Sifat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala itu adalah sifat sombong. Maka sering baca di dalam sholat membaca surah Luqman itu wala tamshi fil ardi baraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini penuh dengan kecongkakan dan kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang congkak, orang yang sombong dan unik. Kambang itu berjalan wale-wale bakat cipang ketia. Ayo pada anu yo orang lampau tu di yo je sedoi. Itu pembelajaran awak bahwa ketika awak mengenali diri awak, maka disuruh awak untuk mengenali diri awak siapa awak. Kau kamu pakai awak kebarana lah mau pakai awak. Ada musim kalau pensiun awak alai kok jenderal awak pakai bintang tu. Lah pensiun awak itu kan pangkat je bintang tu orang lain. Tak dua alai. Lalu alai kok kayu awak
kecil orang Minang, kok kayu sudah lah. Kan ada lagu ya Pak. Kok kayu sudah lah, kami tidak kamu minta. Ada beberapa kayu, kok ada tanduk kayu tu yo menolong, membantu, berbagi itu tanduk kayu. Kalau yo kayu pindah dulu barangnya, kayu ada itu. Orang nak minta kayu sudah menerima tanduk piti namanya, betul nak kayu tu loh. Yo kayu kok kan tak tanduk piti namanya Bang. Tanduk kayu berarti dia bisa berbagi. Alai orang nak berilmu barasunya nan santiang nyonan hebat dan orang ko salah ai ko nak mabayur kalau nanti pilih tu Bapak Ibu pilih ko yo orang alim orang berilmu makhluk berilmu dan pilih ko belum dak dulu pernah jo mengecek diri Tuhan dak do pernah jo mengecek diri Tuhan. Bahkan di dalam surah lain kan itu, di dalam surah lain itu qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, di dalam surah Al-Hijr ayat 38 dan ayat 39. Iblis ke bacaan ya Rabbi ya Tuhanku lain pakai nama Tuhan. Panjangkan umurku sampai hari kiamat kece Iblis di dalam surah Al-Hijr. Lain waktu tetap Allah Tuhan. Dah tak Firaun, kalau Firaun kalau jual mengecil diri Tuhan. Tapi kalau dia pilih, dia berilmu dari dalam dia meninggalkan Allah sebagai Tuhan. Ia meminta ikut cile sombong. Sombong pilih kau kan ada di dalam ayat berikutnya, ayat 13. Qala fa'ahbit minha. Kalau begitu, ongehnya gaya kau pilih, kita Allah Ta'ala. Fahbit minha, turunlah, keluar kau dari surga Allah. Tak cocok orang takabur berada dalam surga Allah. Tidak ada tempat bagi orang yang sombong di dalam surga ini. Keluar kau dari surga. Pai di surga. Tahu orang musia ada baik. Di usia Allah Ta'ala. Karena tak ada tempat bagi orang yang sombong di surga ini. Karena di surga ini adalah orang yang baik-baik. Diusir. Apa yang menyebabkan iblis itu diusir? Karena iblis itu tidak patuh terhadap perintah Allah. Setelah ditelusuri ia sombong, maka orang yang sombong, makhluk yang sombong tidak ada tempatnya di surga. Karena yang berhak untuk sombong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Jadi diusia dari surga. Fama yakunu laka. Memang itu disampaikan oleh Allah Ta'ala. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Maka tak ada tempat bagi engkau bahwa sombong engkau di dalam surga ini. Tadi dijawab oleh Allah Ta'ala, disampaikan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada tempat di sini bagi orang yang sombong. Kokong ini kau disebut tempat. Lalu kemudian fakhus, jadi dia teh pertama adalah turun, berarti dari teh tu disebut dari teh turun. Dan keduanya adalah fakhus, kau pengusiran lagi, pailah. Kalau lah pengusiran kau, Allah dah buat itu, kalau sanksi dah buat. Ada sanksi sosial tak kali kampor, wah dulu cerita. Dulu orang di bidangku kalau orang dah melanggar aturan diusia secara wadai. Di usia juga ada sanksi sosial. Dulu orang patangkan di usia sosial, bilang di tempat lalu di demo lalu sampai ke elkam juga dan dulu boleh usia secara daerah lain. Jadi iblis diusir. Innaka minas saghirin, karena engkau adalah orang yang aniaya karena perbuatanmu sendiri, kata Allah Ta'ala. Lalu ayat berikutnya panjang ceritanya kok. Ada WE dibeli. Kau di usia dah dan mau pergi itu tanda orang sombong kan? Melawan kan? Lah jalan itu salah, tak ada rasa penyesalan dia. Kalau Nabi Adam itu salah, ada rasa penyesalan.
Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam menyadari bahwa semua perbuatannya itu, keputusannya itu adalah salah. Makanya akui kesalahannya, kemudian bertaubat. Akulah makhluk yang terbaik. Bahwa kita itu adalah manusia. Manusia itu bersifat salah. Adalah wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang bersalah adalah at-tawwabun, orang yang mau bertaubat. Taubat berarti inyo mengakui kesalahannya. Awak bagi kilo 5 kue wasalah. Tarasuwa sadar wa ya astaghfir, amangku ju hati membaca astaghfirullahalazim, itu sombong nama itu. Nak merendahkan diri awak Allah dengan rasa penyesalan dan mohon pengharapan. Namun awak mohon pengharapan tentu yoyo istilah berharap. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim wa min kulli ma'siyatin. Minta ampun kepada Engkau, aku ya Allah. Engkau yang maha besar, Engkau yang maha agung. Min kulli dzambin azim, dari setiap dosa-dosa dan gadang ya Allah. Wa min kulli maksiatin, dan setiap maksiat dan wakarajuan. Ada namanya sagiran atau kabiran. Dosa bisa gadang, bisa kene. Zahiran atau batinan, wa batinan, zahir atau dan batin, nampak maupun tak nampak. Tabasuh hati awak najin baik-baik ke surau, bisa lo terjerumus menjadi sombong. Awak nan ahli ibadah, dan iblis itu dan Azazil itu kan dia ahli ibadah. Itulah pada akhirnya terjerumus. Mangkodusi adalah Ta'ala dari surga. Dia iblis kok perlu di ayat dan sampai balik. Nah itu tadi, banyak ayatnya sama-sama. Kalau di ayat siko, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau di surah Al-Hijr pakai Rabbi. Qala Rabbi fa'anzirni. Amin ta'adi bilika. Yo kakak dusia mau siat dah. Kau kepai-pai dah. Ambo pai. Dah lah banyak sejauh-sejauh tapi agak syarat. Atau anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umurmu, tangguhkan diri yang kuat sampai hari kiamat, sampai hari dibangkit sama manusia, dan pelejan mati-mati yang boleh tetap eksis amu, tetap ada amu. Tu tujuannya. Dijawab oleh Allah Ta'ala, qala innaka minal munzirin. Oke, tidak ada masalah. Minta panjang umur jadi. Sampai kini iblis waduh jumpa kawan dia. Ikut tadi di dalam surau, sampai di luar oleh cikgu-cikgu di luar. Nah, dan jalan prosesinya dulu, dan iblis kan pembalik dendam. Dan kini sebelum aku di usia, ambo minta anu kompensasi. Ada syarat. Syaratnya, bo tolong panjang umurmu sampai di kiamat. Nah, sebelumnya diusir itu, kanyalah diusia dari awal kronologisnya. Kalau runun waktu pertama kan disuruh sujud tu. Nah, mau sujud dah. Ditanya, mau kena buah? Aku kan lebih baik dari Adam. Kok sujudlah aku? Oh, kata kalau tak kata tak ada sampai disuruh kalau sombong-sombong. Sebelum di usianya lah minta dispensasi. Masih di surga lu di usia lah, ia masih dalam proses apa namanya kalau di bait ketetapan hukum. Kamu iblis bersalah, ditetapkan.
Lalu kemudian sebelum dijatuh hukuman, ia minta umur dipanjangan supaya ia bisa menggoda. Agenda pertama sasaran itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Aku agenda dulu, dia melakukan sebuah pembuktian. Jadi orang yang sombong kau tadi, dia nak mau mengakui kesalahan dia sombong dan merendahkan yang lain, lalu kemudian balik dendam. Jadi iblis kau tadi, ada ayat berikutnya kau. Jadi kau panjang dulu kau. Jadi dijawabin dulu Allah Taala, engkau akan ditangguhkan sampai waktu hari kiamat. Di dalam ayat 16, qala fabima aghwaytani. Kalau di dalam surat As-Sad ayat 82, katanya, ya Allah, dengan kemuliaan engkau ya Allah, pakai babi izzati lo kete iblis la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menggoda mereka semuanya. Aku akan menggoda mereka. Jika bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk bersama anak cucu Nabi Adam itu, ambilnya dari jalan yang lurus, mengganggunya dari jalan yang betul. Jadi yo pinting-pinting lah Nabi Adam, jo anak cucu Nabi Adam, jangan mengarajuan kebenaran. Di dalam surat As-Sad itu kecilnya, surat As-Sad bisa dicari di ayat 82, 83 kecilnya. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menjerumuskan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali tidak bisa menggoda itu adalah hamba engkau yang ikhlas. Kalau sama yang edek karena masih baru pujian dari orang, puasa masih memandang-mandang kece orang, bayi bandeen pinggir dapat pujian, tak tu sasaran empuk dari iblis. Tapi nama sholat karena Allah Ta'ala, dan puasa karena Allah, berzakat karena Allah, haji karena Allah, langsung pakai iblis. Langsung tangih, langsung luntur iblis. Itu. Jadi misi pertamanya itu menggoda Nabi Adam. Kalau bahasa wahai kau ada tabuang dari surga, kan diusir di surga, masa ada seorang kata, tidak mau, aku akan bawa pula Nabi Adam terjerumus. Itulah peristiwa pertama terjadinya kesalahan dilakukan oleh manusia karena keberhasilan dari iblis melakukan tipu daya dan rekayasa. Kalau iblis bersumpah memakai nama Tuhan, sabu-sabu lo jual lo nama Tuhan, aku ini adalah sebagai penasehatmu. Itu pada bahasa disebut dalam Al-Quran, iblis itu bersumpah atas nama Allah untuk meyakinkan Nabi Adam. Nabi Adam memang tipenya adalah orang yang kecurangan, konsisten, istiqomah. Tidak nabuah barasam, tidak nabuah baralih, tidak nabuah bertukar. Dia iblis kalau tambah mentok, dia cari alternatif, dia cari jalan yang lain. Dan membenci laki-laki kau ada rasio melalui perempuan, kemudian melalui harta itu mengkasui ibiliku merubah cerita tentang khuldi. Kalau engkau ingin nikmat, nak surga kau nikmat, senang. Ada sesuatu yang membuat lebih senang balik. Akan lama kau akan kekal kau di situ. Ayatunya memakan buah khuldi. Jadi yo patukanlah cerita kau dipilih untuk meyakinkan Nabi Adam dan Siti Hawa.
Nabi Adam tak mampu. Tak kecil bilik. Tak kadula boleh, tak. Dua awal ni. Hawa perempuan agak banyak sisi-sisi emosional pada akhirnya dapatlah dia pilih. Kalau lah dapat pilih balai. Tu Siti Hawa mencubi-cubi Nabi Adam. Iyo lah jo, cuba lah jo. Cuba sebenarnya. Kecil nasihat gua iblis tu aja. Meyakinkan iblis tu meyakinkan karena dia ahli ibadah, dia menguasai semuanya, kanulah lama, pengalaman. Meyakinkan. Ambolah tunggu ko pun dalam boleh. Ambo ko lama jadi orang tunggu boleh. Lama nasihati boleh. Ambo tentu menyampaikan kailo ya ke kau menjawab. Tak ada kan lain-lain dia kecil iblis kan. Jadi begitulah gambaran tantangan kehidupan. Ternyata memang di dalam wabah tasawuf dalam diri awak itu ada hawa, ada nafsu, ada dunia, ada syaitan, ada setan di dalam diri awak. Itulah nama goda. Jadi janji dari iblis, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dan dia cerita bahasa di sekolah aqudanna lahum, aku akan duduk untuk mereka. Bahasa wahai dan undian bandanya, dan undian banda dan ambil jalanan luri itu, jalanan bantuan itu dia ubah menjadi sesuatu yang dah elok lain. Bahan dia nak katuju dia jualan. Pekerjaan jalanan bantuan itu tadi melelahkan sembahyang tumpan ni. Bayi bandai kuala tiawan di patukan ini. Banyak yang iblis setan ya semacamnya itulah punya wujud lah. Dulu tentu punya wujud wujud sehingga bisa bercakap berdialog tetapi untuk manusia kini inyo karanonyo bakal kambangan dikekalkan makanya nama wujud kalau wujud itu apa bumi ko jelek. Jadi untuk kita manusia tidak bisa untuk melihat inyo. Kalau iblis kola meminta supaya ditangguhkan usia sampai hari kiamat. Yo kalau kini mau wujud ya bisa wak berdebat wak. Jadi yang masuk di dalam manusia soalnya itu tuh kadang-kadang mereka sombong tuh kadang-kadang mereka jiwa manusia itu sendiri. Jadi adanya tu tidak semuanya berbentuk sama je malaikat. Malaikat tu ada tapi tak bisa wa melihat. Takak tu iblis kalau wa melihat wujud malaikat nan asli mana mungkin barallahu sayu awak pergi mengaji kat surau aja kok dilindungi di sayu malaikat wak. Tidak nampak ada wak dah. Tak dipercayainya oleh Allah Taala. Ada wujudnya iblis yang berdakwah. Waktu buat sekali jadi memang semuanya dibuatkan rahasia di Allah Ta'ala, tetapi Allah menyampaikan bahwa iblis itu ada, jin itu ada, kemudian dirahasiakan dan nampak dewa makanya yuwaswisu. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis itu tadilah membisik-bisikan was-wasan di dalam diri manusia, di jantung manusia. Yang masuk kalau tiwa dalam pikiran awak dikendaliannya diisi sekali. Jadi makanya berlindung awak kepada Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi berlindung aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi itulah minta awak kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengajar dalam Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka bacalah ta'awuz. Maka banyak beberapa ulama mazhab Hanafi lebih banyak baca Al-Quran itu bukan ta'awuz saja baca. Bangko disunatkan pula awak ketika membaca Al-Fatihah
di dalam hati awak tidak dijaharkan, yaitu membaca auzubillah. Kalau bismillah itu dalam Al-Fatihah karena dia adalah salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Menurut Imam Syafi'i seperti itu. Kalau Imam Malik tidak, disembunyikan di jahar disir itu saja. Kalau di Imam Syafi'i, kenapa harus disirkan? Padahal dijaharkan ini adalah bagian satu ayat dari Al-Fatihah, maka dijaharkan lebih dengan berpahala. Jadi makanya membaca Al-Quran termasuk awak menjelang persiapan awak dalam salat, karena itu kan rawan tu ada si khizib, ada si khanzab dan pengaruhi awak salat, baca auzubillah, baca istighfar. Sesudah awak salat awak baca juga istighfar. Nah, karena memang syaitan dan iblis itu akan selalu mewarnai perjalanan awak. Nah, sampai yang mana gini kok? Panjang sampai ayat anak balik. Jadi pembelajaran dewa bahwa tak ada tempat bagi orang yang sombong dan takabur. Semoga awak terhindar dari sifat-sifat takabur. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.